Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasma SPD MBD. Saya mengajar di Prodi Diploma 3 Teknologi Elektromedis Politeknik Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar mata kuliah kimia klinik. Penempatan mata kuliah ini di semester 2. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang konsep-konsep kimia klinik. Deskripsi mata kuliah kimia klinik itu memberikan gambaran tentang konsep-konsep kimia yang melandasi peralatan elektromedik dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia. Capaian mata kuliah kimia klinik itu satu, mahasiswa memahami konsep-konsep kimia klinik. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perhitungan yang berkaitan dengan pengukuran pada peralatan elektromedik. Pada proses pembelajaran, kami menggunakan platform inovasi pembelajaran. Jadi, melalui platform tersebut, saya leluasa memberikan materi kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga bisa mengunduh materi yang dibagikan. Jadi biasanya sebelum saya mengajar, sebelum jam pembelajaran dimulai, saya sudah men-share tentang materi yang akan kami ajarkan. Jadi selain materi, mahasiswa juga bisa mengunduh tugas. Nah, itu sebelum pembelajaran. Jadi pada saat saya masuk, itu saya tinggal mempresentasikan tentang materi dalam bentuk PPT. Nah, kemudian kali ini saya akan membahas tentang asam dan basa. Nah, materi ini mahasiswa diharapkan dia mampu menjelaskan tentang teori tentang asam basa. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa membedakan antara asam dan basa. Mahasiswa mampu menghitung pH asam dan basa. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan zat yang menjadi amoeboter di dalam tubuh manusia. Untuk lebih kita saksikan video pembelajaran berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari materi lalutannya. Jadi pernah di sini sedikit masalah lalutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi dari segi daya hantar listrik suatu larutan, ada larutan elektrolit, ada larutan non elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik
Tapi kalau asam tanpa basa hasilnya apa? Asam tanpa basa hasilnya air dan yang ini asam contoh HCl hasilnya garam tambah apa tadi? H2O air ya. Jadi asam tanpa basa hasilnya adalah garam tambah air. Ya, itu dia yang pertama dari asam basa terdiri dari Arrhenius. Kemudian yang kedua, kemudian dari asam bromosylkloride. Kalau asam apa namanya? Berperan sebagai donor, jadi pemberi ion A+. Kalau basa pemberi ion OH minus ya. Oke, ada yang akseptor, ada donor. Akseptor itu lagi istilahnya dia donor dan akseptor. Dia bukan istilah melepas tapi dia memberi dan diberi. Nah itu. Ulas lanjut lagi. Jadi dia menerima pasangan elektron. Kalau basa dia adalah donor atau pemberi pasangan elektron, jadi dia tidak melibatkan H+ dan OH-, tapi ada istilahnya donor dan akseptor pasangan elektron. Ya. Lanjut. Nah sekarang ini masuk pH asam dan basa. Ini penting sekali kalian pelajari karena tugas KTI teman-teman kakak kelas itu banyak membahas tentang pH. Karena apa? Larutan-larutan yang digunakan dalam radiologi itu harus diketahui tingkat keasamannya itu berpengaruh sekali. Jadi kalian akan tadi menemukan istilah ini pH asam, pH basa. Di dalam tubuh manusia pun seperti itu. Kita banyak darah kita ya, ada darah kita di dalam tubuh kita itu ada rentang pH-nya 7,35 sampai 7,45. Jadi pH penting diukur. Air juga ada lebih ya, karena sekarang kan istilahnya air apa itu yang pH-nya sampai berapa gitu. Ada air juga itu air dengan pH tinggi. Dianggap kualitas yang bagus, pH-nya tinggi. Nah sekarang kalau asam pH-nya berapa? Asam pH rentang lebih kecil dari 7. Jadi ingat ya, jadi ingat nanti kalau ada soal pH dengan sekian berarti dia asam. Jadi kan kamu kan kelompok asam, kelompok basa, asam basa. Kalau asam pH lebih kecil dari 7. Kalau basa pH-nya berapa? Lebih dari 7 dan lebih kecil dari 4,15. Nah, sekarang kalau amfoter dia bisa bersifat sebagai asam, juga bersifat sebagai basa. Di dalam tubuh itu bermain. Ada yang bisa bersifat sebagai asam kalau pH kita mungkin pH darah masih tinggi, ada yang menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan. pH itu potential difference adalah skala yang digunakan untuk mengukur seberapa asam atau basa suatu larutan. Jadi skala pH berkisar dari 0 sampai 14. Jadi ulang, asam pH-nya lebih kecil dari 7, basa lebih besar dari 7, lebih kecil dari 14. Jadi semakin rendah pH-nya semakin bersifat asam. Semakin tinggi pH-nya semakin bersifat basa. Jadi ini jangan lupa ya, ini asam, ini basa. Di belakang diusul sekitar amfoter. Amfoter itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Nah sekarang kita masuk ke hitungannya. Rumus untuk menghitung pH. pH untuk larutan asam itu sama dengan min logaritma H plus. Jadi pH ada minnya ya. pH min logaritma
konsentrasi ion OH minus, ya. Nah, sekarang Ibu suruh hitung. Jadi kalau suruh menghitung logaritma suatu bilangan, jadikan bilangan itu sebagai eksponen atau bilangan berpangkat. Misal, kalau 100 berapa pangkat berapa? 100 sama dengan 10 pangkat 2. Kalau 1000 10 pangkat 3. Jadi sebentar kalau disuruh menghitung logaritma suatu bilangan, jadikan bilangan itu sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Kalau begini 0,1 10 min 1 10 min 1 ya. 0,1 itu sama 10 min 1. Eksponen ini apa? Bilangan berpangkat. Kalau 0,02 sama dengan 10 pangkat 2. Oke, baru sudah bisa sebentar. Nah, sekarang yang asalnya hitunglah pH larutan HCl dengan konsentrasi 0,01 molar. Coba dihitung yang kelompok asam. Dihitung ya, dihitung. Coba dihitung. Kalau untuk asam, ini kan hasil asam ya, berarti digunakan rumus pH sama dengan ini logaritma konsentrasi plus. Nah sekarang berapa konsentrasinya H plus atau HCl ya dari HCl? Berapa konsentrasinya? Konsentrasi HCl berapa di atas? Boleh. Sebenarnya ini buat nilai ini adalah nilai yang tidak perlu pakai kalkulator, yang penting kalian paham bagaimana matematikanya, konsep matematikanya. Tadi kan aku bilang, logaritma kan sudah nyebut. Jadi begini ya, kalau ya logaritmanya. Sebenarnya begini, kita itu punya bilangan berbasis 10 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kita berbasis 10. Kalau dalam komputer namanya biner, sistem bilangan biner, dikenal 0 dan 1. On kalau 1, off kalau 0. Itu sistem bilangan biner. Yang kita kenal sehari-hari adalah sistem bilangan dengan basis 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basis 10. Yang kita kenal, yang kita pakai. Nah sekarang kalau mau menghitung anunya jadi 10 log 10 pangkat 2. Ini kalau dimatikan hasilnya adalah 2 ya. Coba lihat caranya. Ini basis 10 logaritma 10 pangkat 2, hasilnya adalah 2. Ini ya. Sudah bisa kira-kira yang kita tarik? Bisa. Nah, coba dihitung. Coba. Jadi kan saya 0,01 jadi bilangan eksponen, baru matikan 10-nya. Itu pakai jangan itu. Coba geserkan ya. Kalau itu soalnya supaya ada yang ngomong. Itu soal. Ya? Apa?
dengan 11 jadi basah. Jadi biasa dilihat air itu pH-nya ada yang 9, ada yang 10. Jadi dia cenderung bersifat bersifat basah. Biasanya tuh air itu yang apa yang ada pH sampai 11. Jadi dia lebih cenderung bersifat basah. Kalau kita kan mau dibilang alkalin itu basah. Lambung kita itu kan pH-nya rendah, lambung. Jadi lambung kita itu bersifat asam, makanya kalau orang sakit mah, supaya kalau keluar kan lambung itu cairan lambung yang kayaknya sekali saking asamnya kan, asam sekali terasa di tenggorokan itu cairan lambung itu memang bersifat asam. pH-nya itu sekitar 4. Tinggi rendah sekali pH-nya, jadi dia sangat bersifat asam. Masih mau lanjut? Nah, ini kan bilangannya langsung ya. Kalau misalnya seperti ini, hitunglah pH larutan asam sulfat. Coba ya, hitunglah asam lagi. Hitunglah pH larutan asam sulfat. Asam sulfat rumputnya seperti ini. Dengan konsentrasinya 0,05 molar. 0,05 molar. Mana? Pak sudah berdiri di belakang apotek. Kita ini di sini. Apotek bagaimana? Bagaimana bisa ngomong itu? Ditulis ya, ditulis. Nanti mana? Ditulis. Dia bagaimana bisa ngomong itu? Ditulis ya, ditulis. Nanti mana? Ditulis. Dia konsentrasinya 0,05. Kalau tidak ini kan bilangannya ada ya, ada bisa dicari kalkulator. Tidak bulat, tidak ditranslasi. Ada yang mau pakai ini? Coba. Yes, pakai. Yang di belakang. Logaritma 0,05 berapa hasilnya? Logaritma 0,05. Jadi konsentrasinya asam, ya. Konsentrasi asam ya. Konsentrasinya asam. Konsentrasi H+ sama dengan 0,05 molar. Tinggi logaritma di situ baru kan angka 0,05. Min 1. Nah, berapa? Berapa? Yang dapat logaritma dari 0,05. Berapa? Min atau plus? Min, oke. Karena dia min kau dapat, ini ya, min kamu dapat. Ini kan kita kembali ke sini ya. Min 1,1 ya, 0,30 nih. Nah sekarang ini kan min, nah ini kan rumusnya ada negatif di sini. Nah, jadi min ketemu min, kembali hasilnya menjadi pH sama dengan 1,3. Ya, pH sama dengan 1,3. Ini agak lebih rumit kalau pakai kalkulator. Kalau ada bilangan, kalau langsung gambar pakatnya langsung dilihat. Tapi kalau seperti itu hasilnya 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Ini jadi 25 kali 5-nya, kemudian dikurangi dengan 2. Kalau ini sudah bisa menghitungnya pH. pH asam dengan basa. Sudah bisa?
Kalau misalnya apa lagi yang bahasa ini, apa lagi kalau bahasa? Selain OH, Mg, OH 2 kali, multiplikasi. Itulah konsentrasi Mg, OH 2 kali. Coba nih, Mg, OH 2 kali dengan pH 0,02 molar. Coba dicek anunya dulu. Bisa dicek, coba dicek potnya dulu. Masih selatan itu. Ya. Sekarang bagianmu berapa pH-nya? Basanya MgOH 2 kali. Jadi bisa dilihat kalau basa itu ada OH-nya, kalau asam ada plusnya. Itu kalau teorinya Arrhenius, kan itu yang banyak kita lihat Arrhenius ini bersifat asam, itu bersifat basa. Berapa? Logaritma dari 0,02. Jadi pH-nya seperti tadi ya. Berapa hasil akhirnya? Berapa hasil akhir? Berapa hasil akhir? Jadi kalau seperti ini tidak akan lupa ya, kalau ingat kalau asam ini basa. Tidak akan lupa. Nah sekarang bagiannya amphoter. Nah, coba jelaskan zat yang bersifat amphoter dalam tubuh kita. Apa yang berfungsi sebagai amphoter? Ini kan asam, basa. Nah kalau amphoter bisa bersifat asam, bisa bersifat sebagai basa. Nah, coba cari apa yang berfungsi sebagai, yang fungsinya itu dalam tubuh zat apa? Apa? Kalau lambung itu organ. Ini zat yang bisa berfungsi sebagai, jadi fungsinya dia penyangga pH. Dia berfungsi sebagai penyangga pH. Jadi kalau suasana darah kita bersifat asam, akan ada zat yang menyumbangkan memberikan OH- nya supaya dia bisa bersifat basa. Jadi apa yang berfungsi seperti ini? Tugasnya, karena itu kita sudah menghitung, jadi tugasku mencari zat yang bersifat sebagai amphoter di dalam tubuh kita. Amphoter apa itu? Protein. Oke, ada lagi apa lagi? Asam amino. Asam amino itu adalah monomer atau penyusunnya protein. Jadi kalau sudah mengikuti amino, kalau protein apa? Mulai ini amino kan penyusun monomernya ya, penyusunnya. Kalau proteinnya apa? Asam amino kan baru penyusunnya. Nah, kalau menyebut protein pasti ada jenis protein yang bisa kamu dapat. Apa? Itu bagian dari asam amino yang berfungsi sebagai apa itu? Gugus asam, ya memang gugus asam. Kalau yang mana yang bersifat sebagai basa, asam amino itu? Aminonya bersifat sebagai basa. Yang gugus COH-nya adalah asam. Jangan lupa kalau itu orangnya, ada lagi yang berfungsi itu baru satu, itu baru asam amino itu. Ada lagi ion yang bersifat sebagai amphoter di dalam tubuh. Ion bikarbonat. Jangan lupa yang ditulis. Ion bikarbonat, fungsinya ion bikarbonat. Coba apa rumus kimianya ion bikarbonat? Ion bikarbonat ditulis ya. Ion bikarbonat. Jangan cara ini dan harus tulis HCO 3 minus atau plus? Minus
yang salah tulis. H3. Apa tulisannya? Coba. HCO H3. Coba tulis. Tugasnya di belakang. Tugasnya di belakang menulis sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya saja. HCO. CO. Tiganya di atas. HCO3. HCO3 ya. Seperti itu. Ya silakan. Jangan lupa ya.